سيدنا والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة سيدنا رسول الله أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. اللهم انفع لنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang, yang pagi hari ini diwakili oleh beliau Bapak Kepala Sub Bagian Tata Usaha Bapak Haji Abdul Wahab. Yang saya hormati Bapak Ibu Widya Iswara. Di sini ada Bapak Dr. Andes Haji Solihin MSI, ada Bapak Dr. Mukhlis, dan Bapak Ibu panitia baik dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang maupun dari Balai Diklat Keagamaan Semarang, pejabat di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang, dan tidak lupa para peserta pelatihan atau orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di Kabupaten Batang tahun 2022. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini. Kita bersama-sama di ruangan ini dalam alhamdulillah, menurut informasi kegiatan MOOC ini sudah dilakukan oleh Bapak Ibu semua dengan hasil yang maksimal. Mudah-mudahan ya, dengan catatan bagi yang belum memenuhi nilai, nanti harapannya segera dipenuhi dengan bentuk remedi atau kegiatan lanjutannya. Ini merupakan tahapan pertama, yaitu melalui MOOC, melalui anggaran dari negara, sehingga mau gak mau kita harus lakukan, karena ini merupakan tahapan awal orientasi yang dilaksanakan oleh lembaga administrasi negara, dan yang kedua adalah orientasi yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah dari P3K sendiri, kemudian di kewenangannya dilaksanakan oleh Balai Diklat Keagamaan Semarang. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya dari 4 hari kemarin sudah kita ketahui bersama, sudah mendapatkan materi dari Pak Solihin dan Pak Mukhlis bagaimana pengenalan susunan organisasi dan tata kerja kemarin dilakukan atau diberikan oleh Kantor Kementerian Agama, kemudian juga materi tentang pembangunan bidang agama saat ini dilakukan, karena ini menjadi program prioritas kementerian, khususnya lembaga atau Kementerian Agama, yaitu terkait dengan moderasi beragama. Materi tentang pengenalan jabatan khususnya untuk P3K apa saja, mungkin nanti kalau lupa bisa dibuka lagi materi-materi yang sudah disampaikan Bapak Ibu semua. Kemudian juga pengenalan manajemen kinerja, ini juga sudah disampaikan. Kalau toh memang nanti ada hal-hal yang perlu dicatat, perlu ditanyakan, bisa berkomunikasi di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang maupun juga pada kita di Lembaga Balai Diklat Keagamaan Semarang, khususnya pengampu materi Bapak Solihin dan Bapak Mukhlis. Jadi terkait dengan pengenalan susunan organisasi, tata kerja, kemudian pengenalan jabatan, kemudian pengenalan kinerja, Bapak Ibu sudah mendapatkan, sehingga di endingnya adalah penerapan terkait dengan fungsi dan tugas aparatur sipil negara di tempat kerjanya masing-masing. Ini yang menjadi poin penting Bapak Ibu, sehingga
pelaksanaan orientasi ini betul-betul bisa diimplementasikan, diterapkan di tempat tugasnya masing-masing. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi pada kesimpulannya, kegiatan orientasi ini bertujuan untuk membekali peserta P3K dengan pengetahuan, sikap, dan perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas jabatannya selaku P3K dalam mendukung pencapaian visi misi organisasi Kementerian Agama di wilayah kerjanya masing-masing, khususnya di Kabupaten Batang. Ini tujuan diadakan orientasi ini, yang melalui tahapan orientasi yang dilaksanakan oleh LAN maupun dari instansi pemerintah. Adapun sasarannya adalah sasaran orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K. Yang pertama adalah P3K yang telah mendapatkan nomor induk P3K. Ini sasarannya. Jadi teman-teman kita yang masih belum mengikuti orientasi ini masih ada kurang lebih 2 kelas lagi, insya Allah kita laksanakan pada tanggal 14 November, kemudian nanti sisanya akan kita ikutkan di Balai Diklat Keagamaan Semarang. Jadi jumlah kalau tidak salah adalah di Kabupaten Batang ini 178. Mudah-mudahan di tahun ini semuanya bisa mengikuti orientasi sehingga proses tahapan berikutnya nanti bisa maksimal. Kemudian yang kedua adalah P3K yang terdaftar status kepegawaiannya pada sistem DKN. Tentunya ini semuanya sudah masuk di dalam sistem DKN, walaupun saat ini belum mendapatkan hak-haknya selaku P3K, tetapi sudah jelas regulasinya, apa yang menjadi kewajiban P3K dan apa yang menjadi hak dari P3K, baik itu gaji, tunjangan, dan yang lain sebagainya. Bapak Ibu yang kami hormati, terakhir kami berpesan kepada Bapak Ibu semua selaku para peserta dan alumni dari para P3K ini, mari kita bersama-sama tugas kita laksanakan dengan baik. Mudah-mudahan tugas-tugas yang diembankan kepada kita semuanya ini untuk menunjang kontribusi kita kepada lembaga, khususnya di Kementerian Agama Kabupaten Batang, betul-betul yang pertama bernilai ibadah. Yang kedua, ya karena regulasinya masih berjalan, mudah-mudahan apa yang menjadi yang ditunggu-tunggu Bapak Ibu nanti juga bisa sesuai yang kita harapkan, bisa terrealisasi, baik itu gaji maupun tunjangan. Dengan catatan, mari kita tingkatkan kinerja kita di Kementerian Agama Kabupaten Batang. Demikian yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya nanti kami mohon kepada Bapak Ibu jaga kesehatan, ya tetap jaga protokol kesehatannya agar kita terhindar dari penyakit, khususnya pandemi. Mungkin kalau di Batang ini kemarin informasi Pak Kasubag juga gitu masih agak ketat ya Pak ya, jadi masih dipantau, sehingga mari kita jaga kesehatan kita. Paling akhir mohon kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang, mohon untuk berkenan menutup kegiatan ini dengan resmi sehingga kegiatan ini mendapatkan keberkahan. Amin ya robbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alana bil istiqomah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kepala Balai Diklat Keagamaan Semarang atau yang mewakili, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Haji Abdul Wahib, bukan Abdul Wahab ya, sama namanya, Wahib.
Yang kami hormati para widya iswara dari Balai Diklat Keagamaan, mudah-mudahan pertemuan ini bisa membawa manfaat barokah untuk kita semua, amin Allahumma amin. Kedua kalinya sholawat salam Allah mudah-mudahan tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sudah 4 hari kegiatan ini kita laksanakan. Mudah-mudahan apa yang sudah diikuti bisa memberikan manfaat yang lebih bagi panjenengan. Jadi dalam orientasi tugas fungsi ini tentunya ini bisa dijadikan sarana Bapak Ibu untuk beradaptasi dengan lingkungan baru, dengan aturan baru. Karena selama ini sebelum memasuki dunia P3K, barangkali dari Bapak Ibu menjadi pegawai swasta, masih milik yayasan, kemudian panjenengan sudah masuk di aturan-aturan ASN yang mau tidak mau selama 4 hari kemarin sudah diikuti tentang bagaimana aturan-aturan P3K, bagaimana larangan-larangan sebagai seorang P3K, seperti itu. Ibarat Bapak Ibu itu masuk di gerbang menuju area yang begitu luas, saya katakan area yang begitu luas, mengenal ruang lingkup, visi, misi yang kemarin sudah disampaikan materinya oleh Bapak Kepala Kantor, baru bisa maju bersama, kita bekerja sama dan sama-sama bekerja, yang tentunya kalau bisa saya ibaratkan kemarin guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Kalau kemudian gurunya sudah kencing berlari, muridnya akan kencing di atas lemari, begitu. Ya, yang itu semua yang secara kebetulan P3K di Kementerian Agama dominasinya dari para guru, Oleh karenanya ketika kemarin kita sampaikan, jangan sampai kemudian yang panjenengan kenal hanya Pak Munib karena selaku kasih pendidikan madrasah, sementara kasih-kasih yang lain tidak dikenal, begitu. Di cara nikah harus seperti apa, bagaimana syarat-syaratnya, begitu. Nah, ini nanti di kantor kita ini ada kasih bimas Islam yang membidangi. Oleh karenanya setelah orientasi 4 hari itu minimal panjenengan tahu Pak Kepala Kantor siapa, Kasubagtimnya siapa, kasih pendidikan madrasahnya, kasih bimas Islam, kasih PAIS, kemudian visi misi Kementerian Agama yang seperti apa. Dan sekilas kemarin di materi Bapak Kepala Kantor terkait dengan pembangunan bidang agama, dimana sekali lagi kita sampaikan di sini, jangan sampai kemudian ada seperti yang saya ceritakan kemarin ketika kita ke Kanwil, ternyata akan diserahkan SK hukuman disiplin, hukuman disiplin yang itu karena pelanggaran hanya main-main HP, karena nge-share sesuatu yang itu berbau radikal, yang pada akhirnya panjenengan Bapak Ibu sekalian terkena hukuman disiplin. Karena menurut undang-undang ASN bahwa pegawai itu terdiri dari PNS dan P3K. Oleh karenanya secara otomatis tentunya panjenengan mengikuti aturan-aturan yang ada di kepegawaian itu sendiri. Dan Bapak Ibu yang kami hormati, sekilas kita sampaikan sekaligus mumpung kita ketemu, pada buku yang pernah saya baca, ya, Tasawuf Orang Kantoran, buku tasawuf kontemporer, bagaimana di situ seorang pegawai negeri, seorang yang bekerja sebagai bupati, sebagai legislatif, begitu, itu ternyata punya cara jalan sendiri untuk mencapai ke surganya, gitu. Sehingga apa yang dilakukan oleh seorang yang punya profesi yang bermacam-macam itu dalam mencapai surga itu, kalau seorang kiai mungkin sekilas kita akan melihat bahwa kiai ya wajar setiap malam dia bangun malam, amalan-amalan soleh yang selalu dia lakukan, yang dia kerjakan. Sementara kalau kita sebagai seorang pegawai negeri, apa bisa mencapai tiket surga kita, begitu. Saya analogkan kemarin ketika mengisi materi yang di kelas Batang 2 itu, kalau orang yang bekerja di kelurahan
membuat KTP itu ternyata sehari jadi, tapi karena inovasi yang luar biasa, dia pingin kehidupan di Jakarta yang serba ada, hedonis ya, harus ada mobil, ada rumah mewah begitu. Akhirnya inovasi yang muncul itu kalau bisa diberikan pelayanan yang mudah, itu dia balik. Kalau bisa kita persulit, ngapain kita permudah gitu kan? Kalau bisa kita persulit, kenapa tidak kenapa harus kita mudahkan gitu? Kalau bisa apa adanya, ya jangan apa adanya, harusnya ada apanya begitu kan. Akhirnya kayak muncul di TV itu Wani Biro gitu. Nah, ketika kemudian pelayanan yang kita berikan itu penuh dengan trik-trik seperti itu, akhirnya apa yang terjadi? Keikhlasannya nggak ada. Keluarga besar Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang, utamanya untuk teman-teman yang di P3K ini, panjenengan yang di guru ya, tentunya kalau seorang guru punya tanggung jawab yang pada akhirnya harus ada inovasi-inovasi yang bisa mengarahkan, mencerdaskan para anak didik itu. Kalau kita niatkan ibadah, kita berikan pelayanan penuh keikhlasan, insya Allah keberkahan itu ada. Insya Allah akan tidak menunggu di 2023, bisa dibayarkan. Sehingga kalau ada persyaratan-persyaratan, ya tepuk tangan dulu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya tidak pakai yen ono. Kalau ada persyaratan kemarin yang memang dimintakan oleh kantor ya, baik melalui pendidikan madrasah maupun kasih pendidikan madrasah maupun kepegawaian, segala dicukupi aja, karena itu insya Allah itu jadi keberkahan panjenengan, tidak menunggu 2023, mudah-mudahan ya. Kalau 2023 nya sudah di perencanaan kantor, jadi jelas dibayarkan untuk 2023 nya. Lah ini tentunya kita berharap dengan kabar gembira ini menjadikan semangat panjenengan yang luar biasa. Panjenengan selama 4 hari sudah mengikuti orientasi, hal-hal yang barangkali tidak tahu menjadi tahu. Panjenengan sudah masuk ke gerbang utama dan di sana sudah terbentang luas area yang tentunya menjadi bahan panjenengan ya, bahan renungan panjenengan bahwa di kantor kita dengan sudah masuk di gerbang itu. Inovasi sangat kita harapkan. Demikian barangkali yang bisa kami sampaikan. Marilah kita tutup kegiatan orientasi ini dengan bersama-sama membaca. Terima kasih, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ke Pekalongan Beli Selasih, cukup sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janji alumni orientasi P3K di wilayah kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang tahun 2022. Dengan ini berjanji bahwa kami selaku aparatur sipil negara pada diri dan lingkungan masyarakat kami dengan satu, mendukung secara aktif program orientasi P3K aparatur sipil negara pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang guna mewujudkan perubahan menuju wilayah bebas dari korupsi, memberikan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat dengan menerapkan 5 nilai budaya kerja Kementerian Agama Republik Indonesia: integritas, profesionalitas, inovasi, tanggung jawab, dan keteladanan.
3. Meningkatkan pelayanan tata kelola perkantoran, pendidikan, bimbingan agama, dan keagamaan. 4. Memperkokoh kerukunan umat beragama untuk menghindari konflik. 5. Menjunjung tinggi dan menjaga Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Batang, 4 November 2022. Kami alumni orientasi P3K